Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Mandala School, dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan para tenaga pendidik yang ada di elementary school. Ada kegiatan apa saja yang ada di elementary school, ekskulnya juga apa saja. Mari kita sama-sama berkenalan. Untuk di segmen pertama ini ada dua narasumber saya, yaitu ada Ibu Yani dan Ibu Lina. Boleh Ibu Yani memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saptiani Indrayati, tapi dipanggilnya Ibu Yani. Saya ngajar di kelas 3. Oke, berikutnya ada Ibu siapa? Halo, aku Bu Lina Indriani, biasa dipanggil Bu Lina, dan aku mengajar di kelas 1. Kelas 1. Nah, ini menarik ya, karena yang saya wawancarai ini adalah dua narasumber yang khusus memegang kelas rendahnya begitu ya, di kelas 1 dan kelas 3. Kalau di kelas 2-nya sendiri ada siapa, Bu Lin? Ada Bu Novi yang sangat menyenangkan tentunya. Oke. Nah, untuk Bu Lina dulu nih pertanyaannya. Bu Lina kan ngajar kelas 1 ya. Iya. Kelas 1 itu anak-anak yang baru saja selesai masa belajarnya di TK, kemudian peralihan masuk ke SD. Nah, ada nggak sih tips and trick khusus gitu ya menangani anak-anak yang baru masuk di kelas 1? Mungkin dari aku tipsnya cuma kayak kita nggak usah memaksakan kehendak kita harus ikutin aturan yang harus seperti di SD. Jadi kita ikutin nalurinya anak aja. Jadi di awal tahun pelajaran, di semester awal itu masih kita ikutin gaya belajar di TK. Nanti pelan-pelan seiringnya waktu nanti akan berubah dan mereka memahami aturan belajar di SD itu beda sama di TK. Kayak gitu. Nah, terus untuk menjaga mood, moodnya anak-anak itu kan kadang sering naik dan turun gitu kan. Kalau di kelas 3 sendiri mungkin gimana caranya saat anak-anak sudah memiliki atau datang gitu ya rasa jenuhnya, rasa bosannya, Ibu mensiasatinya seperti apa? Ya biasanya kalau anak kelas 3 kan udah agak besar ya. Jadi istilahnya udah nggak kayak seperti anak kelas 1 atau kelas 2 gitu. Mungkin masa transisi. Dia dari kelas 2 itu masih suka ada bercandanya gitu kan. Tapi nanti di kelas 3 udah mulai siap untuk belajarnya yang tekun. Tunggu. Terus metode pembelajarannya apakah lebih sering menggunakan pembelajaran by video mungkin, atau teori, atau apa tuh, Bu? Untuk metode pembelajarannya kita sering ubah-ubah. Ada kadang paling utama pakai ceramah, terus nanti praktek. Kalau misalnya bosan bisa belajar di luar. Gitu. Kalau Bu Yeni sendiri? Ya sama seperti Bu Lina juga. Mungkin anak kan suka, Bu, suka istilahnya bosan di dalam pengen pakai layar itu loh kayak gini. Oke, ya big screen gitu. Jadi mereka kadang lihat tampilan YouTube gitu berarti ya Bu ya. Oke, menggunakan layar. Oke, dan kalau dari materi belajar sendiri, kalau kelas 1 ini sudah sampai mana tuh, Bu? Kalau di kelas 1 di pelajaran matematikanya itu masih membilang bilangan 1 sampai 20. Pengurangan juga sama. Terus di seni rupa di semester ini sedang belajar membuat pola wajah. Sama ekspresi wajah, sedih, senang, takut, bahagia, kayak gitu. Kalau dari Bu Yani sendiri? Kalau kelas 3 materinya sudah mulai agak susah kan Gi. Udah belajar perkalian atau pembagian. Itu yang anak senang kali untuk perkalian. Perkalian udah mencapai 1000-an gitu kayak gitu ya Bu ya. Dan yang paling antusias tuh, anak-anak tuh menunggu saat mata pelajaran apa tuh yang bikin happy-nya mereka? Kalau yang ditunggu-tunggu banget dalam satu pekan itu pasti pelajaran olahraga. Pasti ya. Pasti, karena kan main-main di luar, di lapangan, lari-lari.
kegiatannya beda sama pelajaran lainnya. Pasti itu ditunggu banget. Kalau dari Ibu Yani? Sama, olahraga juga. Kadang gini, Beni, Deti datang nggak ya? Hari ini mau olahraga gitu. Ya tunggu sebentar, saya bilang paling senang tuh anak-anak olahraga. Karena apa? Mungkin dia pengen main keluar, kayak Inggi gitu. Mungkin agak bosan juga di dalam. Terus kalau misalkan materi tentang ilmu eksak gitu kan, atau hafalan, mana yang lebih disukai? Kalau di kelas 1 kan untuk menghafal itu belum. Ya paling mereka hanya pengenalan aja. Gitu. Jadi mereka lebih senang berhitung gitu kan? Iya, sama masih berlatih untuk menulis dan berhitung. Kalau Bu Yani sendiri? Di kelas 3 sudah belajar perkalian. Anak sudah sudah harus bisa belajar perkalian itu belajar perkalian. Perkalian dihafal gitu ya? Dihafalkan ya. Kadang sebelum pas berbaris itu anak-anak disuruh perkalian biar hafal kayak Inggi jadinya. Nanti kan untuk bekal di kelas 4. Ya berarti sudah suka juga menghafal gitu ya? Suka. Iya. Oke, baik. Nah, demikian di segmen 1 ini kita sudah berbincang dengan guru kelas 1 dan juga guru kelas 3. Selanjutnya saya akan kembali lagi. Oke, di segmen yang kedua sekarang saya sudah bersama guru kelas, yaitu kelas 5 ya. Oh, kelas 4 dan juga kelas 5 gitu ya. Dan kita langsung berkenalan nih. Ada siapa saja kedua narasumber saya untuk kelas besar di elementary school. Dimulai dari Ibu di samping kiri saya, boleh? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Anis Marcella. Saya sebagai wali kelas 4 di Mandala School. Terima kasih. Dan Ibu? Iya, nama saya Siti Azhar Alisma, biasa dipanggil Bu Zahra. Saya selaku wali kelas 5 di Mandala School. Oke, nah kalau kelas besar nih, materi pembelajarannya sudah sampai sejauh mana? Ya, untuk kelas 4 sendiri ya Kak, di tahun ini alhamdulillah kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Yang sebelumnya itu kan kurikulum 2013. Jadi anak kelas 3 itu yang biasanya menggunakan pembelajaran dengan materi tema 1, tema 2, tema 3 sampai tema 8, sekarang sudah menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka. Jadi memang kemasannya pun berbeda Kak. Kita kembali lagi ke mata pelajaran seperti itu. Ada juga yang terbaru itu kan di mata pelajaran IPA dan IPS menjadi pelajaran IPAS, dan juga pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Itu sih, dan juga ada masukan P5. P5 itu yaitu kita lebih banyak berkarya, jadi kita harus menghasilkan suatu produk gitu. Jadi anak-anak ini pokoknya lucu deh kalau misalnya kita lihat anak-anak lagi berkarya dengan kepolosannya mereka, kita bimbing seperti itu. Jadi lebih ke anaknya yang aktif gitu. Kita hanya sebagai fasilitator yang selalu standby buat anak. Ketika anak, Bu saya berinovasi pengen bikin ini, kita selalu mendampingi mereka seperti itu Kak. Kalau dari Bu Zahra sendiri?
Kalau untuk kelas 5 ini termasuknya materinya udah sulit ya Kak. Karena untuk IPA-nya sendiri aja kita udah belajar tentang suhu, kalor, terus perubahan wujud benda dari padat ke cair. Terus juga kalau misalkan pelajaran ilmu pengetahuan sosialnya kita udah ngebahas sejarah pada masa dulu Indonesia dijajah gitu. Terus kalau untuk seni budayanya udah belajar tentang membuat gambar cerita. Jadi anak-anak itu berkreatif mungkin membuat gambar ceritanya sendiri gitu. Kemudian apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran dari pola mengajar ibu gitu ya berdua? Seperti apa kalaupun ada kesulitan dalam mungkin menangani anak-anak dalam pembelajarannya gitu, boleh diceritakan? Baik, untuk kendala pasti ya setiap kita menjadi wali kelas setiap tahunnya ada saja gitu kan. Karena menurut saya pribadi anak-anak itu bukan berarti mereka nakal atau seperti apa, tapi mereka itu lebih ke berwarna gitu ya Kak. Jadi kita harus, tantangan kita nih setiap tahunnya untuk menggali apa potensi anak-anak. Jadi dan di kurikulum Merdeka sendiri juga itu lebih banyak ke biaya untuk membuat produk tadi gitu kalau kurikulum Merdeka. Dan juga kalau untuk anak-anak memang setiap tahun juga memang unik-unik. Alhamdulillah kita terus dampingi mereka untuk belajar setiap hari, dan kita selalu saya sendiri ya selalu membuat anak-anak itu supaya selalu happy setiap hari di kelas gitu. Itu aja sih tantangannya buat saya sendiri, karena memang semua anak-anak itu unik. Terima kasih. Dan kalau Bu Zahra sendiri? Kalau untuk kelas 5 sendiri pasti ada juga ya Kak kesulitannya, apalagi anaknya paling banyak nih kelas 5. Tapi ya gitu, beda-beda anak, nggak semua anak nakal, ada juga yang baik. Ya tinggal menangani kesulitannya dengan proses pembelajarannya dirubah menjadi fun learning. Jadi anak-anaknya tuh senang dalam proses pembelajaran gitu. Berarti kadang juga diselipkan ice breaking kah? Iya betul. Untuk menjaga mood berarti ya, untuk menjaga mood. Oke. Dan kalau Bu Ani sendiri sudah dari tahun berapa bergabung di Elementary School? Saya dari tahun 2016 Kak. Oke, kalau Bu Zahra sendiri? Dari tahun kemarin 2023. 2023, cukup baru ya Bu ya? Ya betul. Oke, dan di kelas 6 itu kita punya Bapak siapa sebagai guru kelas 6-nya? Pak Roni kebetulan tidak hadir Kak. Oke, ada Pak Roni ya di kelas 6-nya. Nah, banyak kan yang berpikiran mungkin ya, kalau nanti sekolahnya di swasta, misalkan SD-nya akan sulit mendapatkan SMP negeri begitu. Nah, kalau dari SD Mandala sendiri, Mandala School gitu ya, saya dengar juga banyak kan yang keterima di SMP negeri gitu ya. Bisa diceritakan Bu Anis? Baik, selain sebagai wali kelas juga, saya juga sebagai operator Kak. Jadi saya juga sedikit banyak mengetahui bagaimana proses untuk anak-anak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pertama yang untuk masuk SMP negeri memang sangat bisa banget, malahan kita setiap tahun juga ada terus yang ke negeri gitu kan. Prosesnya itu dari kita ikutin sesuai dengan alur pemerintah gitu kan, PPDB online, udah gitu yang offline-nya pengurusan surat-surat. Alhamdulillah setiap tahun kita pasti ada yang masuk ke negeri gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah kepada teman-teman bunda-bunda semua, ayah-ayah semua. Mungkin ada yang masih ragu nih di swasta, masuk di gitu swasta, kan ya. Apalagi di Mandala School itu nggak usah ragu ya, karena kita sudah izinnya pun resmi dan juga sudah terakreditasi secara BAN SM. Jadi kita itu dulu kalau akreditasi biasanya di visit sekolah, sekarang secara online masih terbaru Kak, masih tahun kemarin kita perpanjang akreditasi secara online gitu Kak. Terima kasih. Jadi nggak perlu ragu ya, iya dong. Sekolah di swasta khususnya Iya. di Mandala School nih elementary, nggak perlu takut kalau nantinya SMP-nya akan dapat nggak ya di SMP negeri gitu ya.
Jadi dengan giat pun belajar ditunjang dengan nilai dan kesempatan itu terbuka lebar gitu Bu Anis ya. Iya, betul betul. Jadi ayo semua ikut gabung di Mandala School. Nah, kalau dari Bu Zahra yang menarik adalah Bu Zahra ini pegang mata pelajaran kah atau ekskul tahfiz? Itu apa Bu? Mata pelajaran atau ekskul? Ikut mata pelajaran itu termaksudnya. Jadi setiap harinya ada. Setiap harinya. Bagaimana mempolakan anak-anak agar punya daya bukan daya jual, berarti punya rasa cinta gitu ya terhadap mata pelajaran tahfiz. Jadi untuk mata pelajaran tahfiz ini kan baru ada di tahun ajaran ini ya Kak, tahun ajaran 2023-2024. Untuk Mandala sendiri ditargetkan Kak, jadi sekarang kalau misalkan lulus kena 1 juz hafal, juz 30 gitu. Masya Allah. Jadi itu semua sudah dipolakan? Sudah dibagi-bagi suratnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, itu kelas 1 sampai kelas 6 berarti sudah punya, nanti akan ada store hafalan gitu kah? Atau gimana? Iya, setiap harinya setoran hafalan kita. Oh gitu ya. Itu yang terbaru berarti yang dipunyai dari Elementary Mandala School gitu. Nah sekarang aku boleh tanya-tanya mengenai ekstrakurikuler yang ada di Elementary School ini apa saja Bu Anis, bisa dijelaskan? Ya baik. Untuk tahun ini setelah kita vakum setelah corona tuh Kak, kita mulai membenarkan diri untuk mengaktifkan lagi berbagai eskul. Alhamdulillah ini eskul membuat anak-anak juga bersemangat gitu. Apalagi sekarang eskulnya itu kan kita gabung di hari-hari biasa setelah pulang sekolah. Selanjutnya hari Sabtunya kita sama Minggunya libur gitu. Jadi eskul pertama itu kita ada eskul wajib Kak, sesuai dengan pemerintah disarankan eskul wajib pramuka ya. Untuk kelas rendah 1, 2, 3 itu ada siaga, dan kelas 4, 5, 6-nya kelas tinggi penggalang. Selanjutnya selain itu di hari Senin, kalau yang pramuka tadi di hari Rabu ya Kak. Di hari Seninnya kita ada untuk eskul poli dan juga futsal gitu. Peminatnya kelas-kelas tinggi nih kalau yang ini biasanya. Selanjutnya ada juga yang hari Selasa kita eskul, Rabu pramuka, dan juga kita ada di hari Kamis untuk eskul komputer Kak. Jadi anak-anak itu mengenal untuk mengoperasikan komputer gitu. Berarti satu anak satu komputer? Iya. Oh luar biasa. Selain itu ada apa lagi Bu? Nah selanjutnya juga ada eskul hari Jumat itu ya, setelah kita Jumatan kan kita bareng-bareng tuh Jumatan di sekolah. Selanjutnya sama eskul silat gitu. Ekskul pencak silatnya ya. Pencak silat. Itu diminati dari kelas 1, kelas kecil juga ada? Iya, Kelas itu lucu-lucu banget deh kalau anak kecil pada silat gitu kan, pakai seragamnya bareng-bareng di lapangan gitu kan, semangat banget. Orang tua juga alhamdulillah semangat banget mengantar mereka gitu, setiap hari mendampingi eskul. Dan sekarang kan Sabtu Minggunya sudah libur gitu. Berarti kalau di elementary school itu jam KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya itu di jam berapa sampai jam berapa Bu Anis? Setiap harinya kita kalau kelas rendah itu mulainya sama ya Kak, jam 7. Kalau kelas rendah itu sampai paling telat-telat jam 1. Kalau kelas tingginya ada sampai jam 1.40 gitu. Baru kita jam 2-nya lanjut untuk SU sampai jam 3 gitu. Gitu ya. Berarti Sabtu itu sudah libur sekarang ya? Iya betul. Oke, baik. Inilah akhir dari pembicaraan di segmen yang kedua dengan Ibu Anis dan juga Ibu Zahra. Saya akan kembali sesaat lagi.
Baik, kembali bersama podcast yang ada di Mandala School dan masih dengan bincang-bincang para personil pendidik yang ada di Elementary School. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber bersama guru bidang studi PJOK dan juga baca tulis Al-Quran. Ibu siapa ini? Perkenalkan, nama saya Siti Zabatur Rahmah, tapi biasa dipanggil Ibu Deti. Saya guru mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga, PJOK. Oke, nah ini sudah ada 2 orang narasumber. Ini ada Pak Tamrin dan juga sama Bu Deti. Nah, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Tamrin mungkin ya. Bapak kan lebih ke pendidikan agama Islam dan juga ada studinya baca tulis Al-Quran. Nah, selama ini yang sudah berjalan khususnya di baca tulis Al-Quran gitu kan Pak, bagaimana anak-anak itu antusias tidak dengan keilmuan baca tulis Al-Quran? Saya mengajar di SD Mandala Hayu itu dari tahun 2015 ya, dan alhamdulillah pelajaran Al-Quran itu kan artinya sudah bukan asing lagi ya, di sekolah, di rumah, di madrasah semua udah mengenal gitu ya. Sehingga saya sebagai guru BTQ ya tidak begitu menemui kesulitan untuk menyampaikan materi tentang baca tulis Quran itu ya. Di samping itu juga kita punya target untuk satu kelas itu mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi itu paling tidak satu kelas itu menghafal 10 surah ya. Jadi kalau dari kelas 1 mungkin dari Al-Fatihah sampai Wal Asri ya gitu ya. Dari kelas 2 dari Wal Asri sampai ya tambah 10 lagi banyak Wal Asri, kemudian At-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Az-Zalzalah sampai Al-Bayyinah biasanya sampai situ kelas 2. Lalu kelas 3 tambah lagi 10 surah, tambah lagi 10 begitu dan seterusnya gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak udah tidak menemui kesulitan karena mereka juga di rumahnya selain di SD Mandala Hayu ini kalau pagi sekolah, mereka di rumah juga kalau sore mengaji gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Berarti sangat antusias ya Pak ya. Biasanya juga kalau pendidikan agama Islam itu kalau masih elementary school, masih SD kan ada juga cerita-cerita Nabi gitu ya Pak ya. Itu apakah selalu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak SD? Jadi kegemaran anak-anak itu memang variatif ya, beda-beda ya. Ada yang senang cerita, ada yang senang mendalami tata cara menulis huruf Al-Quran itu ya. Ada juga yang senang menghafal itu ada gitu ya. Tapi semua itu kita kombinasikan sehingga ya mereka dapat cerita, dapat juga bisa menulis Al-Quran, juga bisa menghafalnya gitu ya. Jadi kita terus kemudian ada tidak anak yang sangat menyukai dengan kaligrafi mungkin menulis Arabnya yang bagus gitu Pak, dari siswa dan siswi kelas 1 ya berarti ya sampai dengan kelas 6? Kalau untuk kaligrafi itu mereka lebih kepada seni lukis ya. Jadi bukan masalah nulis Arab yang tahsin itu bukan. Tapi kalau masalah kaligrafi itu mereka lebih ke umpamanya ada Asmaul Husna ya kan, Ar-Rahman gitu. Dan itu saya terus terang tidak mengajarkan itu. Saya hanya menulis bagaimana cara menulis Al-Qur'an yang benar ya kan, sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an itu. Umpamanya kalimat alhamdulillah, supaya persis seperti itu gitu ya. Nah, untuk model tulisannya ya mereka lambat laun nanti kan kalau udah sering belajar menulis, tangannya itu terbiasa sehingga nggak kaku-kaku amat gitu ya ketika menulis Al-Quran gitu. Seperti itu. Terus kemudian kalau di SD sendiri itu kan juga ada sholat
duha berjamaah ya Pak ya. Itu jadi rutinitas di setiap pembelajaran di KBM gitu. Di jam berapa tuh Pak mulai duhanya? Bilang istirahat, jadi istirahat kurang 10 menit kita ajak anak-anak ke masjid untuk sholat duha. Tadarusnya dilakukan di kelas masing-masing seperti itu. Jadi beda-beda gitu ya. Berarti tapi jadi rutinitas yang dilakukan ya Pak ya. Nilai plusnya dari SD Mandala Hayu ada kegiatan sholat duha berjamaah ditambah dengan tadarus begitu Iya, Pak ya. tadarus, Ya. ya. Baik, terima kasih ya Pak Tamrin, dan sekarang saya mau ngobrol dengan Ibu Guru PJOK nih, Ibu Deti nih ya. Sampai pastikan materi pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh beda-beda gitu. Kalau misalnya kelas kecil sendiri biasanya materi PJOK-nya tuh apa Bu? Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 kan kita kategorinya kalau di SD ada 2, kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi kalau kelas 1 sampai 3 itu masuknya ke kategori kelas rendah. Kalau untuk materinya pasti mengikuti yang ada di buku yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya kalau kelas rendah itu yang gerakan psikomotornya tidak terlalu berat karena kan struktur tulangnya belum terlalu kuat. Paling seperti itu. Kalau kelas tingginya sendiri lebih ke materinya? Kalau ke kelas tinggi itu dia udah masuk ke cabang olahraga. Nah, cabang olahraga kan banyak, ada atletik, ada bola besar, udah bola kecil, ada renang seperti itu. Jadi lebih ke tapi yang dasar. Jadi materi misalkan teori prakteknya bola besar, ada sepak bola. Nah, itu nggak langsung shoot ke gawang, tapi langsung ini bola loh, bolanya bola besar. Ini nendangnya caranya pakai ini, tempurung kaki bagian luar, kaki bagian dalam seperti itu. Belum sampai ke yang materi beratnya. Nah, saya dengar juga kan seringkali siswa dan siswi dari elementary school ini memiliki prestasi gitu ya di cabang olahraga. Boleh nggak Bu berbagi sedikit prestasi apa saja anak-anak SD ini yang sudah didapat gitu dari cabang olahraga apapun gitu? Untuk prestasi dari kelas rendah dulu ada Jihan namanya. Dia pertama kali ikut lomba atletik se-Kota Bekasi, kebetulan masuk ke poin 4. Jadi 4 besar di kategori umurnya. Terus di kelas selanjutnya di kelas 4 itu dulu ada Diandra dengan Arfa. Itu dia taekwondo tapi sudah sampai tingkat nasional. Untuk Diandra dan Arfa. Dia pernah menang medali emas, perak dan perunggu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional untuk kategori kids, karate kids. Terusnya untuk di renang itu ada Andita Natasha sama Allegra. Dia berdua pernah ikut ajang kompetensi 3 provinsi pernah, se-DKI Jakarta pernah, Kabupaten Bogor pernah, tingkat Jawa Barat pun juga pernah. Oke. Berarti banyak sekali ya. Dulu yang bola apa Bu itu yang anak-anak sampai ikut ke Bogor itu namanya cabang olahraga apa yang dari mana tuh, dari London ya? Mengadopsi cabang olahraga dari London itu yang bola atau apa sih itu? Oh iya, itu dari Prancis. Ada satu. Oh iya, Prancis. Tadinya kakaknya itu di kelas 6, adiknya di kelas 3. Dia pernah ikut turnamen pentakui namanya. Pentakui. Jadi dia jenis olahraga baru yang masuk ke Indonesia. Kebetulan beliau mewakili sekolah karena memang diadopsi dari KONI Kota Bekasi, diarahkan untuk mengikuti kompetisi di tingkat Jawa Barat di Puncak Dago Bogor. Dan itu alhamdulillah pulang bawa perunggu untuk adiknya dan kakaknya di perak. Dan kalau di PJOK sendiri apa sih yang paling ditunggu-tunggu nih sama anak-anak gitu ya, khususnya yang paling antusias gitu mereka tuh, wah pelajaran Bu Deti nih olahraga nih gitu. Kalau kelas kecil tuh senangnya tuh ngapain Bu?
kalau kelas kecil? Saya juga kurang paham ya di sini. Kadang saya baru buka pintu juga udah, yeay olahraga, udah seperti itu. Mungkin karena ini ya, kalau kelas rendah itu biasanya saya pakai games. Jadi tidak misalkan teorinya materinya itu adalah gerak berjalan, kan kalau berjalan doang dari sini ke sana itu kan kayaknya bosen ya. Jadi saya kasih games yang cepat, nanti dapat hadiah, biasanya seperti itu gitu. Jadi mungkin anak-anak menantinya ya karena ada gamesnya itu gitu. Kalau kelas tinggi sendiri sehappy apa tuh mereka tuh kalau menunggu Bu Deti? Kalau mereka, kalau yang untuk perempuan biasanya sama menanti gamesnya juga. Karena biasanya kayak teori melempar bola kan bosan kalau hanya melempar, biasanya dibuat games juga. Kalau yang laki-laki pasti, Bu boleh nggak abis ini kita main bola? Bu boleh nggak kita main basket abis ini? Boleh. Setelah materi biasanya saya kasih free time 5 menit untuk main olahraga yang mereka sukai. Misalkan sepak bola atau basket, volley, seperti itu. Kalau di SD sendiri, ini kan cuaca ya lagi tidak menentu nih. Kalau seandainya hujan gitu, Bu Deti tuh mensiasatinya seperti apa kalau pas saat mata pelajaran PJOK? Kalau saat hujan itu ada namanya cabang olahraga senam lantai atau senam irama. Itu bisa dilakukan di kelas. Karena kelas kita bagus, luas gitu, jadi biasanya kursinya saya pinggirin dulu ke samping, kita bawa sound ke dalam atau kita bawa matras ke dalam gitu. Tetap awalnya biasanya pakai games juga dulu, baru nanti materinya misalkan senam lantai ya kita pakai matras, materinya guling depan atau guling belakang. Kalau senam irama biasanya ya senam ada yang kayak pound feet, pakai stick, ada yang senam tanpa alat juga ada gitu. Berarti nggak melulu kalau hujan itu hanya teori saja di kelas gitu ya Bu. Jadi tetap bisa praktek olahraga di dalam kelas gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Tamrin dan Ibu Deti sebagai narasumber di segmen ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Dan di segmen yang terakhir, kembali saya akan berbincang dengan guru cantik sebelah saya ini, Ibu Lina ya. Saya akan bertanya-tanya nih, Bu Lina, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan yang ada di elementary school itu apa saja? Kegiatan yang sudah berjalan di Mandala School itu ada pensi, terus ada merayakan hari miladnya sekolah, dan ada Market Day, dan di tahun depan akan ada kegiatan Joyride. Joyride itu apa Bu? Kegiatan untuk bela negara kayak cinta tanah air gitu. Oh, ditanamkan sejak dini gitu ya. Oh itu nantinya akan ada? Akan ada insya Allah. Oke. Berarti saat mereka tampil untuk pentas seni HUT RI, terus juga bincang prestasi saat itu juga ada ya? Sudah ada. Nah, dan juga milad itu kan tampilannya anak-anak itu yang melatih siapa saja Bu? Ada Kak Inggi, terus dari wali kelas juga yang sama-sama tim untuk menyemangati anak-anak untuk berani tampil. Dan yang saya lihat juga banyak ini ya, banyak talent bagus gitu ya. Dari kelas 1 juga ada vokal gitu ya. Ada Alessa dan juga penari-penari yang lain gitu kan. Dan sekarang juga ditambahkan kemasannya drama gitu ya. Jadi yang saya lihat memang anak-anak tuh
talentnya tuh sangat bagus dan sudah gitu mereka tuh didukung sama orang tua. Iya, betul Iya, disupport sekali ya. Orang tuanya sangat mendukung dari segi support kostum sama waktunya, meluangkan waktu untuk menonton, melihat perform anaknya. Luar biasa itu juga. Jadi ngelihat anak-anak tampil dengan baik gitu kan, dan kostumnya tuh wah gitu semuanya dan mereka tuh happy. Itu biasanya kalau misalnya latihan, cara mensiasatinya di jam KBM seperti apa tuh? Di sela-sela jam berapa atau istirahatnya dimajukan gitu atau gimana, Bu? Kalau untuk kelas rendah itu mereka tuh happy aja, nggak ada nggak mau gitu, nggak ada, mereka senang-senang aja. Apalagi kan terakhir mereka itu performnya fashion show. Nah itu di kelas 1 udah pesan, Bu, nanti kalau ada acara nggak mau fashion show lagi, aku maunya ngedance gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya karena mereka melihat kali ya, melihat yang kelas-kelas lain maunya nari gitu, maunya ngedance gitu ya. Ya ternyata antusias ya. Antusias sekali. Antusias sekali. Baik Bu Lina, sebelum kita akhiri acara podcast hari ini, boleh tidak Ibu memberikan quotes, kata-kata penyemangat untuk siswa dan siswi elementari yang ada di Mandala School? Ya boleh. Untuk anak-anakku, ini quotes dari Bu Lina. Jangan melewatkan hal-hal kecil yang diberikan oleh guru. Mungkin suatu hari kamu memerlukan hal kecil itu. Jangan berhenti belajar. Belajarlah walaupun itu hanya membaca kesimpulan buku pelajaranmu. Tetap semangat dan bahagia selalu. Tetap semangat juga untuk menggapai cita-cita. Sarangi. Terima kasih Bu Lina dan Sama-sama. juga seluruh tenaga pendidik yang ada di Elementary School. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih rekan kerja yang bertugas, undur diri, pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.